Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, sejatinya masa terus berubah dan juga elektronik maupun apapun itu terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Dulu kita kalau memotong mungkin menggunakan pisau atau kapa ataupun alat-alat berat lainnya yang merupakan bahan metal. Tetapi sekarang dengan berkembangan waktu memotong menjadi lebih mudah dengan mungkin bantuan alat yang lebih canggih. Berkenaan itu telah hadir di studio podcast kami adik-adik dari SMKN Sumatera Selatan dengan inovasinya yaitu cutting laser. Adik-adik ini merupakan siswa inovatif yaitu Mviar Areda dan Petrus Agape Marpau. Benar nggak ya? Benar. Oke. Selamat datang adik-adik sekalian di studio podcast kami One Day One Innovation. Selamat datang Bu. Kami Baik. juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Balitbangda Sumsel yang telah mengundang SMK kami. Baik. Orang-orang yang inovatif harusnya tuh muncul di acara One Day One Innovation gitu ya. Oke. Menarik sekali ini dengan cutting lasernya. Apa sih yang menjadi inspirasi atau latar belakang apa yang menarik sehingga Anda berdua ini tertarik membuat atau menciptakan cutting laser? Mungkin VR dulu. Silakan. Sebenarnya ini kami bukan menciptakan cutting lasernya, tapi lebih memanfaatkan. Oke. Iya. Dari cutting laser ini kita tidak perlu bersusah payah yang pertama dalam pemotongan bahan itu. Ini bisa dipotong secara otomatis memakai cutting laser ini. Habis itu hasilnya juga lebih rapi. Detailnya lebih kelihatan. Lebih berbeda lah ya Lebih kalau berbeda dengan pakai dari tangan manual. Oke. Kalau Petrus tertarik sekali dengan cutting laser ini karena melihatnya mudah atau memang sesuatu yang simpel menurut Petrus atau bagaimana? Sebenarnya menurut saya ini tertarik karena sangat simpel. Kalau dulu SD misalnya ada tugas sekolah seperti buat rumah-rumahan begitu, kita tuh harus motong-motong lagi sangat sulit, butuh waktu lama. Terus itu waktunya kurang efisien, kemudian kurang tepat ukurannya sehingga membuat saya lebih tertarik. Wah, keren juga nih, bisa nih buat usaha, keren juga. Gitu ya. Apakah perlu spesifikasi atau keahlian khusus untuk menggunakan si mesin tersebut? Untuk menggunakan mesin ini tersebut sebenarnya kita tidak perlu sangat mendalami. Untuk pemula saja mungkin belajar 1 jam seharusnya sudah bisa. Karena kita cuma butuh yang penting ada alat seperti laptop, kabel, dan cuttingnya. Kalau untuk software kita bisa download gratisan. Oke. Dalam hal ini kan tentunya pakai alat-alat seperti laptop. Itu seperti apa? Apakah dia membuat malnya, membuat ukurannya, terus kemudian dioperasikan menggunakan si cutting laser atau untuk membuat supaya layoutnya lebih cantik dengan laptop itu? Atau bagaimana? Dia langsung Bu, di laptop itu menggunakan aplikasi Corel Draw langsung membuat desain yang kita inginkan sesuai ide-ide kita. Oke. Ada nggak sih miss-nya atau kesalahan lah, berapa persen lah, kan namanya juga alat ya, tentunya walaupun secanggih apapun ada juga errornya. Pernah nggak dalam pengalamannya membuat error ketika sudah terjadi template di hasilnya gitu ya, ada error? Untuk kesalahan mungkin pasti ada. Contohnya kadang kita menyambungkan dari cutting laser tersebut ke
ke laptop kadang bermasalah. Contohnya kayak kita lupa nyolokinnya, kadang kabelnya rusak nggak bisa gunain. Dan kadang kita tuh salah letak sesuatu gitu, misalnya terlalu jauh gitu sehingga tidak mengenai. Bisa jadi seperti itu ya. Material apa saja yang bisa dipotong dengan si mesin cutting ini, Areda? Dia ini untuk bahannya kita memakai non metal, Bu. Seperti yang biasa kami pakai nih. Yang pertama triplek, habis itu akrilik. Kaca bisa enggak? Kaca belum mampu. Belum Mesin mampu. cutting kami. Iya. Dalam hal pelaksanaan gitu ya dengan cutting ini, apakah ada kendala-kendala gitu misalnya nih ya dalam hal pengoperasionalannya atau dalam hal mungkin mesinnya sendiri yang bermasalah? Ya waktu itu kami pernah dapat kendala juga, Bu ya. Di mesin cutting itu ukurannya itu nggak akurat. Soalnya cerminnya itu kegeser nggak sengaja. Gitu. Dalam hal pembuatan kayak gini nih ya, ini diperlukan. Nah seperti ini pemirsa, ini diperlukan berapa lama? Dari pertama ya, dari pembuatan sketsa sampai ke jadinya gitu. Berapa lama? Kalau untuk buat sketsanya sendiri di laptop itu sebentar, Bu. Soalnya itu kan ngambil template dari Google. Habis itu kita cutting laser itu sekitar 5 menit. 5 menit. Nah, pernah nggak sih kalau membuat ide kemudian dituangkan di dalam cutting lasernya, pada hasilnya itu berbeda? Kita misalnya nih membuat template-nya nih segitiga gitu. Tapi ketika kita cutting laser agak mencong, agak melenceng gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah, Bu. Itu biasanya karena kita tuh kurang saat letak presisi. Iya, kurang lurus begitu. Oh, karena gitu. Di dalam itu kita tuh harus benar-benar lurus letaknya. Sesuai dengan Iya. alatnya gitu ya. Nah, katanya tadi kan alatnya cuma seukuran A4 ya gitu ya. Kalau dia melebihi, bisa nggak itu? Melebihi A4. Gitu kan itu mungkin nggak bisa, Bu. Soalnya alatnya itu kan maju mundur. Nah, itu rentangnya itu udah A4 itu. Baik. Jadi kalau kita memproduksi ataupun membuat cutting laser ini harus seukuran inilah ya gitu, nggak bisa dibuat diperbesar lagi nggak bisa gitu. Tetaplah seperti itu. Bisa juga, Bu. Tapi misalnya gambar muka nih, ya. kita bagi jadi 4 bagian. Oh, Bertahap begitu. ini. Oh, iya bisa. Kayak orang bilang kalau ngeprint besar itu bisa diprint sebagian kemudian ditempel ya seperti puzzle seperti itu. Nah, kalau yang ini yang dari akrilik nih berapa lama? Yang di tengah sekitar 20 menitan, Bu. Oke. Oh ya, agak lumayan besar ya itu ya. Apakah dengan ukuran seperti ini semuanya harus segi 4 gitu ya? Karena sesuai dengan lingkar A4 nggak bisa dibuat jajaran genjang atau lingkaran, tapi yang sesuai dengan ukurannya si A4-nya gitu. Pernah nggak mencoba hal-hal seperti itu? Sebenarnya kita bisa buat berbagai macam bentuk selama tidak melewati dari ukuran. Oh, gitu. Bisa bentuk apa saja sesuai dengan apa itu namanya ya? Mal ya atau apa sih yang Work area. Oke, work area. Baik, dalam hal pengerjaan gitu ya. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala? Mungkin misalnya material akrilik lebih susah dari triplek atau akrilik lebih mudah dari triplek atau bagaimana? Kalau untuk kesulitannya sih, Bu, sebenarnya lebih sulit ini, Bu, akrilik. Karena apa? Akrilik lebih tebal. Kalau triplek kan dia kayu, jadi mudah kena laser. Laser itu jadi mudah membakarnya. Seperti baik. Nah, ini kan sudah lumayan banyak nih hasil-hasilnya dari SMKN Sumsel ini. Apakah sudah ada yang dijual hasil inovasinya ini atau memang masih sebatas inovasi dan merupakan project area saja? Ini
Sudah ada yang dijual, Bu. Yang pertama targetnya itu kami jual di lingkungan sekolah. Contohnya untuk pembuatan gantungan kunci. Nah, nanti para siswa datang ke area kerja kami, langsung nge-request tuh mau buat apa. Nanti kami buatin. Tapi kebanyakan kami dapat requestannya itu buat gantungan kunci. Dari siswa-siswa. Iya. Belum ada yang dijual maksudnya secara massal gitu, maksudnya mungkin di medsos ya. Orang sekarang kan kalau jualan nggak harus pakai lapak ya, harusnya pakai medsos aja sudah oke. Ada nggak seperti itu atau memang belum digencarkan di sekolah? Belum digencarkan ya. Harapan kedepannya kalau gitu saya tanya terhadap produk ini dan terhadap inovasi ini. Harapannya semoga bisa berkembang kali ya. Semoga berkembang jadi kita bisa usaha sendiri. Kita bisa dapat pelajaran juga. Kan kalau kita tanpa ilmu juga sulit ya. Jadi kita mungkin belajar dulu sampai sini dulu, entah beberapa bulan ke depan kita belajar pasti berhasil pasti ya. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih ya kan karena tadi itu merupakan satu mesin ya kayaknya ya. Si cutting laser itu mahal nggak sih bagi orang atau pemula yang mau berusaha atau membuat inovasi mungkin dari si akrilik atau si triplek ini? Berapa sih kisaran mesinnya? Kalau untuk kisaran mesin yang work areanya 4 nih, itu sekitar belasan juta. Belasan juta. Iya. Di samping harapan tentunya juga adik-adik sekalian mempunyai target ke depan nih. Target ke depan terhadap pengembangan si akrilik ini. Mungkin mau ada akrilik cutting laser yang warna-warni atau bagaimana, silahkan. Ya kalau itu semoga lah sama seperti Ibu bilang tadi, semoga bisa ada yang semacam alat untuk mewarnai otomatis. Jadi kita kalau nggak perlu lagi ngecat sendiri. Kalau sama juga kurang efisien, waktu juga lebih lama, kurang ukuran juga pasti berbeda. Jadi mungkin harapannya mungkin itu. Itu ya ke depannya ya. Ini memang template-nya ada nggak yang jembatan musi yang istilahnya Palembang Icon lah ya, jembatan Ampera atau rumah limas atau apa itu ya, bunga cempaka telo, ada nggak sih yang seperti itu yang sudah dibuat? Ada, Bu. Ada. Contohnya seperti ini. Oh itu ya. Iya, Silakan tunjukkan di kamera. Ini ada jembatan Amperanya, terus ada tulisannya terima kasih. Terus ada di dalamnya ada jam juga. Jadi kita bisa digantung atau diletak gitu. Oke, jadi bisa untuk souvenir ya istilahnya. Oleh-oleh juga bisa. Oleh-oleh, oke. Harusnya ya sudah bisa masuk di marketplace ya, karena sudah bisa sebagai oleh-oleh ataupun sebagai cenderamata dari Palembang gitu ya. Dan juga mungkin untuk plakat apabila orang berkunjung ke Sumatera Selatan, jadi bisa kita kasih sebagai cenderamata. Oke, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu adik-adik berdua dalam mengembangkan inovasi ini. Silahkan, mungkin Petrus dulu. Yang pertama tuh tentu saja PJ Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan, kemudian kepada kepala sekolah kami SMK Negeri Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andus Haji, Sulkarnain MT yang telah membantu kami dalam segala proses, baik susah senang tetap membantu kami. Kami mengucapkan terima kasih, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada sesama anggota kami ya. Oh ini banyak ya, banyak komunitasnya. Oke. Terus Ahmad Halim, Pak Erli, sama Pak Bidit. Gitu. Oke. Semua yang membantu Anda dalam pengembangan inovasi juga, ini. Kepada ini Dinas Perindustrian yang telah membantu kami Oke. Jadi ada pihak-pihak dari pemerintah sendiri yang memberikan bantuan kepada SMKN Sumsel ya. Baik. Ucapan terima kasih udah, kemudian mungkin seperti jargon ataupun penyemangat kepada para inovator Sumatera Selatan. Silakan. Untuk teman-teman, kita jangan malas-malam karena kalau kita malas sulit bajunya. Kalau kita rajin pasti ada hasil, tidak mengkhianati. Dan kemudian terutama buat kita kaum-kaum yang zaman sekarang terlalu mager, apa-apa selalu pakai HP, coba
keluar dari zona nyaman aja dah. Oke. Udah selesai? Ada lagi Arade? Udah. Oke. Terima kasih atas kehadiran MVR Areda dan Petrus Agape Marpaung yang telah hadir di studio podcast kita pada kesempatan kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di YouTube podcast yang tayang setiap hari dengan inovasi terbaru dan juga dengan inovator hebat yang ada di Sumatera Selatan. Sampai jumpa dan salam inovasi.